back to my channel. Kali ini aku akan membahas mengenai identifikasi bakteri patogen pada bahan makanan hewani dan juga nabati. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu ya. Nama aku Sasmita Dewi Ratnaswari dari program studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetik kelas reguler A semester 2 tingkat 1 dengan NIM P1337431220002. Oke, langsung aja kita simak bersama-sama. Let's go! Kegiatan luar biasa atau biasa kita sebut dengan KLB adalah keracunan pangan, di mana menurut Permenkes nomor 2 tahun 2013 merupakan suatu kejadian di mana terdapat 2 orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi suatu pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan. Penyakit yang diakibatkan keracunan pangan merupakan salah satu penyebab terpenting kesakitan dan juga kematian. Bakteri patogen sering menjadi salah satu agen penyebab KLB atau keracunan pangan, dan juga bakteri patogen yang masuk ke dalam tubuh atau inang dan dapat menyebabkan adanya suatu penyakit. Nah, penyakit itu sendiri timbul akibat infeksi yang menghasilkan perubahan fungsional normal tubuh. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Harvey pada tahun 2015. Analisis bakteri patogen penting untuk mengetahui jenis bakteri penyebab penyakit sehingga penyakit akibat bakteri patogen dapat kita tangani dengan tepat. Selain itu, identifikasi bakteri penting atau bakteri patogen penting untuk melakukan antisipasi terhadap resiko dan juga penyebaran penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri patogen di dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bakteri patogen pada olahan daging sapi penyebab KLB keracunan pangan di Temanggung, Jawa Tengah pada tahun 2018. Secara umum, intinya ialah identifikasi ini untuk mengidentifikasi patogen pada olahan hewani maupun nabati. Yang pertama yaitu ada identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan hewani. Lalu apa saja yang harus kita persiapkan? Yang pertama kita harus mempersiapkan alat dan juga bahannya. Untuk alatnya sendiri kita harus mempersiapkan yang pertama ada BSC atau Biological Safety Cabinet, kemudian cawan Petri, garpu, sendok, pisau, tabung reaksi, inkubator, ose, jarum inokulum, panel NID, panel PID, vortex, nepelometer, BD Phonics, gelas benda, pipet tetes, dan juga loop. Nah, sedangkan untuk bahannya sendiri kita harus mempersiapkan yang pertama yaitu ada sampel olahan daging yang direbus dan juga berbumbu. Kemudian ada EMB atau eosinophilic blue dan juga ada MC atau McConaughey. Selain bahan tersebut ada juga BHI atau Brain Heart Infusion, kemudian ada selenite blood, ada APW atau alkali peptone water, ada TSA atau triptik soya agar, kemudian ada SS atau salmonella sigilla, ada XLD atau xylose lysine dioxolat, kemudian ada CR atau kromoko, kemudian ada MSA atau mannitol
Kemudian selanjutnya setelah alat dan bahan, kita harus mempersiapkan atau melakukan langkah-langkah atau metodenya. Yang pertama itu ada preparasi dan inokulasi sampel pada medium pengkaya sampel daging sapi yang direbus tadi ataupun dibumbui yang dihaluskan. Setelah itu diinokulasi ke medium pengkaya BHI dan selenite growth dan APW secara aseptis. Kemudian sampel tersebut diinkubasi selama 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Kemudian yang kedua ada cara atau metode, yaitu inokulasi pada medium selektif, di mana sampel daging sapi diinokulasi ke medium selektif, yaitu ada TSA, SS, XLD, EMB, MC, CR, MSI, MSE, TBC dengan strict plate method. Nah, sampel dari BHI kemudian diinokulasi ke TSA, EMB, MC, CR, dan MSA. Selanjutnya, sampel dari selenite growth itu diinokulasikan ke medium SS dan XLD, sementara sampel dari APW itu diinokulasikan ke medium TBCS. Kemudian kita inkubasi selama 24 jam dengan suhu 35 derajat Celcius. Nah, tahapan selanjutnya yaitu inokulasi bakteri tersangka pada BHI, koloni tersangka E. coli pada medium selektif, yaitu ada CR, EMB, MC, Salmonella sp, pada medium selektif yaitu SS, XLD, Staphylococcus sp. Kemudian pada medium MSA, Bacillus sp. Kemudian ada medium TSA dan Vibrio florea pada medium TCBS diinokulasi ke BHI dengan diambil menggunakan ose untuk koloni yang berukuran besar dan juga digunakan jarum inokulum untuk koloni bakteri yang berukuran kecil secara aseptis pada BSD. Kemudian sampel diinokulasi selama 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Tahapan selanjutnya yaitu ada uji penugasan pada medium selektif isolat bakteri pada BHI diinokulasikan ke medium selektif dengan strict plate method, dan isolat yang berasal dari MSA diinokulasikan pada MSA. Terus isolat yang berasal dari TSA itu juga diinokulasikan pada TSA. Isolat yang berasal dari TBCS diinokulasikan pada TBCS, dan isolat yang berasal dari CR, EMB, MC itu diinokulasikan pada MC. Kemudian sampel diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 35 derajat Celcius. Dan selanjutnya ada uji biokimia koloni bakteri tersangka sampel olahan daging sapi pada medium selektif MC. Kemudian ada MSA, TSA, dan juga TCBS yang diambil menggunakan ose secara aseptik dan dimasukkan ke dalam ID brood, lalu di vortex hingga homogen. Nah, sampel di dalam ID brood diukur tingkat kekeruhannya menggunakan nepelometer, di mana kekeruhan itu berkisar 0,5 sampai 0,6 derajat 0,6 ya. Setelah itu, setelah mendapatkan tingkat kekeruhan yang sesuai, sampel dituangkan ke panel NID, di mana di dalamnya itu bakteri gram negatif, atau panel PID yang di dalamnya yaitu bakteri gram positif, yang dimasukkan ke dalam BD-ponik untuk diinkubasi sekaligus identifikasi jenis bakterinya.
Nah, di dalam Biophonics mengidentifikasi jenis bakteri secara otomatis dan hasilnya juga akan ditampilkan pada layar. Hasil identifikasi yang diperoleh kemudian dicetak. Selanjutnya ada tes antisera E. coli yang mana di permukaan gelas benda digambari lingkaran. Kemudian antiserum H7 itu diteteskan dengan nose dan diratakan dengan nose atau ose dan diratakan dengan antiserum H7. Kemudian gelas benda diputar agar koloni bakteri dan juga antiserum H7 tadi bisa tercampur hingga homogen. Nah, nanti hasil yang positif akan ditandai dengan adanya gumpalan seperti pasir. Selanjutnya ada analisis data. Nah, hal ini dilakukan secara kualitatif dengan membaca jenis bakteri hasil pengujian biokimia setelah sampel olahan daging sapi dituangkan ke panel NID atau bakteri gram negatif atau panel PID yaitu bakteri gram positif dan diinkubasi pada Biophonics serta melihat terbentuknya gumpalan seperti pasir pada tes antisera E. coli. Pertumbuhan koloni bakteri tersangka sampel daging sapi pada uji penugasan E. coli itu positif pada daging sapi daging berbumbu dan negatif pada daging rebus. Nah, koloni positif ditandai dengan karakteristik koloni berwarna ungu dan berkabut pada medium MC. Pertumbuhan koloni Staphylococcus sp positif pada daging rebus yaitu pada ulangan ke-1 dan daging bumbu dengan karakteristik koloni berwarna kuning. Sementara pada daging rebus ulangan 2 itu bersifat negatif pada medium MSA. Nah, dari situ terjadilah perbedaan hasil antara daging rebus ulangan 1 dengan 2, di mana menunjukkan koloni bakteri pada cawan Petri ulangan kedua bukan merupakan Staphylococcus, sehingga hasil pertumbuhan koloninya bersifat negatif. Pertumbuhan koloni Bacillus sp pada medium TSA adalah positif pada daging rebus untuk kedua ulangan dengan karakteristik koloni berwarna putih sampai abu-abu. Uji biokimia itu sendiri ditujukan untuk mengidentifikasi jenis bakteri pada daging sapi menggunakan Biophonics dan juga untuk sampel daging sapi rebus sendiri teridentifikasi menggunakan bakteri Staphylococcus aureus, terus ada Bacillus thuringiensis, kemudian ada Staphylococcus gallinarum. Nah, kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai identifikasi bakteri patogen pada bahan-bahan nabati. Sambal kacang tidak bermerek yang dijual di pasar tradisional umumnya diproduksi dalam skala industri yang kecil atau biasa kita sebut dengan home industry gitu ya. Nah, proses pembuatannya pun juga secara tradisional yang memungkinkan adanya kontaminasi mikroba baik pada proses pengolahan bahan, sumber air yang digunakan dan juga pada proses penyimpanannya. Kontaminasi mikrobiologi yang umumnya terjadi adalah terjadinya cemaran E. coli dan juga Salmonella sp. Tujuan dari penelitian ini sendiri itu adalah untuk melakukan identifikasi bakteri E. coli dan juga Salmonella sp pada sampel atau pada sambal kacang tidak bermerek yang biasa dijual di pasaran tradisional Kota Pekanbaru. Pengambilan sampel itu dilakukan dengan cara random sampling ya. Kemudian metode yang digunakan untuk identifikasi
replikasi bakteri adalah metode full plate. Nah, lalu langsung aja kita bahas mengenai bagaimana bahan dan juga langkah alatnya, kemudian langkahnya bagaimana. Nah, yang pertama kita harus menyiapkan alat dan juga bahan. Untuk bahan yang digunakan untuk identifikasi bakteri patogen pada topik pembahasan yang kedua ini adalah adanya bahan medium brilliant E. coli, kemudian reagen Covax, kemudian ada reagen oxidase, kemudian ada XLT agar cair, kemudian ada aquades steril, ada juga buffer fosfat salin. Sedangkan untuk alatnya kita gunakan autoclave, inkubator, timbangan, kemudian peralatan gelas kimia, ada oxel, kemudian ada colony counter, ada kaca pembesar, dan pisau, mortal, dan juga yang terakhir ada mikroskop ya. Sedangkan tahapannya sendiri yang harus dilakukan yaitu ada pertama, pemeriksaan angka kuman. Di dalam hal ini kita perlu melakukan yang pertama menyiapkan 15 tabung reaksi steril yang disusun pada rak tabung. Kemudian di dalam masing-masing tabung tersebut secara berurutan itu diberi tanda 10 minus pangkat min 1, 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 3 sebagai kode pengenceran dari tangan pemeriksaan. Nah, kemudian kita siapkan 16 petri dish atau cairan petri steril. Nah, pada 15 petri dish diberi tanda pada bagian belakangnya sesuai dengan kode pengenceran dan juga tanggal pemeriksaan, dan satu petri dish lainnya itu diberi tanda kontrol. Pada tabung kedua sampai dengan ketiga itu diisi dengan 9 mili larutan buffer fosfat salin. Kemudian sampel yang telah disiapkan itu tadi diambil 1 mili dan dimasukkan ke dalam tabung yang ke-1 dengan menggunakan pipet. Kemudian dihomogenkan cairannya. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama dengan cara memindahkan dari tabung 1 ke 2 dan seterusnya sampai ke tabung yang ketiga. Setelah itu kita ambil 1 mili dari masing-masing tabung menggunakan pipet steril yang dimulai dari tabung ketiga untuk dimasukkan ke masing-masing petri dish steril yang sesuai dengan kode pengenceran yang sama. Kemudian kita tuangkan 15 sampai dengan 20 mili XLT agar cair atau brilliant E. coli untuk pemeriksaan coli yang mana telah dipanaskan pada suhu kurang lebih 45 derajat Celcius. Selanjutnya kita goyangkan perlahan atau biasa kita goyangkan dan biarkan hingga ia dingin dan juga membeku. Selanjutnya kita masukkan dalam inkubator selama 2x24 jam pada 37 derajat Celcius dalam keadaan yang terbalik. Kemudian kontrol dibuat dari aquades, kemudian dimasukkan ke dalam petri dish kontrol dan dituangi 15 sampai dengan 20 mili XLD agar cair atau brilliant E. coli untuk pemeriksaan E. coli. Selanjutnya ada pembacaan hasil. Dalam pembacaan hasil kita menghitung koloni yang tumbuh pada tiap-tiap petri dish. Koloni-koloni yang bergabung menjadi satu atau membentuk suatu deretan yang terlihat seperti garis tebal atau jumlah koloninya itu meragukan. Oleh karena itu dihitung sebagai satu koloni kuman. Nah, selanjutnya hitung koloni
atau jumlah koloni yang tumbuh pada Petri dish control. Bila jumlah koloni pada Petri dish control itu lebih dari 10 CFU per gram, pemeriksaan tersebut harus kita ulangi karena sterilisasinya dianggap kurang baik. Perhitungan tersebut hanya dilakukan pada Petri dish yang menghasilkan jumlah koloni antara 30 sampai dengan 300, serta bila jumlah pada Petri dish control itu lebih kecil dari 10. Kemudian jumlah pada masing-masing jumlah koloni pada masing-masing Petri dish ini harus terlebih dahulu dikurangi dengan jumlah koloni pada Petri dish control. Dari hasil identifikasi E. coli dari kelima sampel itu menunjukkan hasil yang positif atau tercemar bakteri E. coli dan dapat dilihat jumlah dari masing-masing sampel. Dari kelima sampel menunjukkan positif diduga karena produsen yang kurang peduli dan kurang sterilnya suatu alat dan juga bahan yang digunakan pada saat proses pengolahan yang kurang bersih dan lingkungan penjualan pun juga kurang bersih sehingga mudah sekali tercemar bakteri seperti bakteri E. coli seperti itu. Dari kelima sampel bahan atau bahan pangan sambal kacang tidak bermerek ditemukan sampel tercemar bakteri E. coli dan 3 tercemar bakteri Salmonella sp. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya dalam menyampaikan materi atau topik pembahasan kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Jangan lupa buat kalian semua untuk like, comment, dan subscribe video aku kali ini karena subscribe itu gratis.